Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 85. Hati-hati, Adi Joko. Pesannya dan ia pun mundur dan berdiri bersama para murid perempuan lain yang menonton bersama anak-anak lain yang membentuk lingkaran luas. Dua orang anak laki-laki itu kini berhadapan dan mereka saling pandang bagaikan dua ekor ayam jago hendak berlaga dan kini saling menyelidiki dengan pandang mata tajam dan mengandung kemarahan. Sengkolo masih memasang kuda-kuda seperti tadi, sedangkan Joko Galing berdiri biasa saja, namun penuh kewaspadaan. Sejak kecil dia pun sudah menerima gembelengan dasar ilmu silat dari kedua orang tuanya, terutama dari ayahnya yang mengajarkan kepadanya bahwa pasangan kuda-kuda sebagai pembukaan dalam sebuah pertandingan, yang terpenting bukanlah kedudukan kaki tangan, melainkan yang terpenting itu kewaspadaan mata dan telinga, dan bersiapnya seluruh urat syaraf di tubuhnya dalam menghadapi serangan lawan. Maka, dia berdiri biasa saja, dengan kedua lengan tergantung di kanan-kiri tubuhnya, santai saja namun urat syaraf di tubuhnya siap untuk membuat gerakan tiba-tiba dalam membela diri, menghindarkan serangan lawan dan membalas dengan serangan balik secepatnya. Sangkolo yang memang memiliki watak sombong dan tinggi hati karena selalu dimanja dan dipuji orang tuanya, merasa dirinya paling pandai dan kuat di antara semua murid remaja, memandang rendah lawannya. Selain Joko Galing masih kecil, juga dia sudah dapat menampar kedua pipi Joko Galing dengan mudah, bahkan menambahi serangan lutut pada perut anak itu sehingga Joko Galing terjengkang. Melawan anak kecil ini, dengan 1-2 pukulan saja anak Pasuruan ini pasti akan roboh pingsan. Dan dia akan semakin ditakuti anak-anak lain, dan terutama sekali, Niken Arum pasti akan kagum sekali melihat kegagahannya. Hehehe, anak kecil masih ingusan. Kamu benar-benar berani melawan aku? Ejeknya karena bagaimanapun juga, ditonton semua anak di situ, tiba-tiba dia merasa tidak gagah sama sekali karena lawannya hanyalah seorang anak kecil. Aku tidak ingin berkelahi, akan tetapi itu bukan berarti aku takut padamu. Jawab Joko Galing tenang. Hahaha, suahlah, kalau engkau takut, aku pun malu kalau melawan seekor tikus kecil macam engkau. Nah, sekarang cepat minta maaf kepadaku dan tinggalkan tempat ini, baru aku tidak akan memukul ambrol dadamu dan pecah kepalamu. Sudah kukatakan, aku tidak takut akan segala ancamanmu, mengapa aku harus minta ampun? Engkau yang semestinya minta maaf kepadaku karena engkau telah menghina dan menamparku. Keparat, engkau memang layak dihajar. Rasakan pukulanku. Sangkolo cepat menerjang dengan pukulan beruntun kedua tangannya. Akan tetapi dengan gesit sekali tubuh Joko Galing mengelak sehingga 2 pukulan itu luput. Sangkolo semakin marah dan dia menyusulkan 2 tendangan beruntun dengan kedua kakinya. Namun, kembali dengan gerakannya yang lincah, Joko Galing dapat menghindarkan tendangan beruntun itu dengan elakannya. Anak ini cerdik sekali. Dia sudah dapat melihat bahwa dalam hal tenaga, jelas dia kalah kuat oleh Sangkolo yang sudah berusia 13 tahun itu. Akan tetapi dia menang jauh dalam hal kegesitan gerakan tubuhnya. Maka dia memanfaatkan kelincahan ini untuk menghindarkan diri dari hantaman tangan atau tendangan kaki lawan. Selain itu, dia pun sudah diajari ibunya tentang ilmu silat Bromo Dadali sehingga dia mengenal serangan-serangan Sangkolo. Anak-anak yang menonton, terutama Niken Arum, tadinya merasa khawatir dan juga ngeri melihat betapa Sangkolo menyerang dengan sungguh-sungguh, dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga kalau pukulan atau tendangannya mengenai tubuh yang kecil itu, pasti akibatnya membahayakan sekali bagi keselamatan Joko Galing. Akan tetapi setelah belasan kali dielakkan oleh Joko Galing dan cara mengelakkan itu tampak mudah dan gesit sekali, anak-anak mulai riuh menertawakan Sangkolo yang terkadang terhuyung ke depan terbawa tenaga pukulannya sendiri yang mengenai tempat kosong. Ada pula yang bertepuk tangan memuji ketika untuk kesekian kalinya Joko Galing dapat mengelak, padahal serangan Sangkolo semakin hebat mengikuti meningkatnya kemarahannya. Wajahnya menjadi kemerahan, matanya melotot, rasanya ingin dia mencekik leher anak yang dibencinya itu. Tentu saja dia semakin marah karena ditertawakan semua anak-anak dan kemarahannya ini dia tumpahkan kepada Joko Galing. Joko Galing juga maklum bahwa dia akhirnya akan menderita rugi dan mungkin terkena pukulan kalau hanya mengelak terus, maka setelah mendapatkan kesempatan yang baik,
Ketika menghindar ke kiri, dia menekuk lutut kiri, membalik dan kaki kanannya mencuat dengan tendangan ke arah perut Sangkolo. Buk! Sangkolo mengadu dan terhuyung ke belakang sambil menekan perutnya. Tendangan Joko Galing memang tidak seberapa kuat, akan tetapi karena tidak disangka-sangka datangnya, dan ketika tendangan datang dia sedang menyedot napas, maka perutnya tidak terjaga sehingga terasa nyeri dan mulas. Anak-anak bertepuk tangan memuji. Mereka merasa girang bahwa kini Sangkolo mendapat hajaran, bahkan dari anak yang jauh lebih muda. Bukan main marahnya hati Sangkolo. Dia mengertak gigi dan bagaikan seekor harimau dia melompat ke arah Joko Galing, menerkam dengan tangan menyambar dari kanan kiri untuk mencekik leher anak itu. Awas, Joko! Niken Arum berseru, terkejut melihat serangan hebat dan berbahaya itu. Namun Joko Galing tidak kehilangan kewaspadaan dan ketenangannya. Dia menekuk kedua lutut sambil menggeser kaki ke belakang. Ketika tubuh Sangkolo lewat karena terkamannya luput, selagi tubuh itu condong ke depan, Joko Galing menggerakkan kakinya menyerampang ke depan kedua kaki Sangkolo. Karena Sangkolo saat itu terdorong ke depan karena terkamannya luput, maka begitu kedua kakinya dijegal atau terhadang kaki Joko Galing, tak dapat dicegah lagi tubuh Sangkolo terjerembab dan karena jatuhnya tertelungkup maka tak dapat dihindarkan lagi mukanya terbentur pada tanah berbatu. Aduh! Dia merangkak bangun dan mukanya berlepotan darah yang mengucur dari lubang hidungnya. Kembali anak-anak bersorak menyambut kemenangan Joko Galing ini. Pada saat itu, Kikiswoyo datang berlari-lari. Dia menguak kerumunan anak-anak. Ada apa ini ribut-ribut? Bentaknya dan dia melihat Sangkolo yang mulai bangkit berdiri. Melihat muka anaknya berlepotan darah, Kikiswoyo terkejut bukan main. Dia melompat dan merangkul Sangkolo. Anak yang selalu dimanja ini sedang dalam keadaan marah dan malu sekali, juga mulai jerih karena kini dia tahu bahwa anak kecil itu benar-benar tangguh, begitu melihat ayahnya yang merangkulnya, lalu menangis. Sangkolo, mengapa engkau berdarah seperti ini? Siapa orang yang memukulmu, nak? Sangkolo yang menutupi mukanya dengan kedua punggung tangan menggosok-gosok matanya, menuding ke arah Joko Galing. Dia yang memukul. Mendengar ini, berkerut alis Kikiswoyo dan sekali melompat, dia sudah menangkap lengan kanan Joko Galing dan menghardik sambil mengguncang-guncang tubuh anak itu. Siapa kamu? Berani benar kamu memukul anakku? Biarpun mersa lengannya yang dipegang erat itu nyeri, namun Joko Galing diam saja. Pada saat itu terdengar suara nyaring. Kakang Kiswoyo, anakku itu bernama Joko Galing. Anakmu yang sudah belasan tahun berkelahi dengan anakku yang berusia 6 tahun. Itu saja sudah tidak patut sama sekali dan kini engkau hendak turun tangan membela anakmu? Kalau memang engkau gatal tangan dan ingin berkelahi, lawanlah ibunya, jangan anak kecil. Kita sama-sama tua bangka boleh bertanding sepuasmu. Kikiswoyo menoleh dan mukanya berubah merah. Dia segera melepaskan cengkraman tangannya pada lengan Joko Galing. Adi Muryani. Jadi bocah ini putramu. Lalu dia menjambak rambut Sangkolo dan diseret pergi, sambil mengomel. Kau kalah oleh anak sekecil itu? Memalukan. Dia menarik anak itu pulang dan Sangkolo menangis dan mengaduh-aduh. Pada saat itu, Parmadi dan Kisanuri menghampiri. Kisanuri memberi isyarat kepada anak-anak itu untuk bubar. Setelah anak-anak itu pergi semua, tinggal Joko Galing dan Niken Arum, Parmadi menegur istrinya dengan alis berkerut. Diajeng, mengapa engkau mencari perselisihan dengan saudara seperguruan? Anak-anak berkelahi tidak perlu dibela orang tua, bahkan setiap orang tua harus memarahi anaknya sendiri. Kakang Mas, seekor induk ayam saja akan membela anaknya mati-matian kalau anaknya diancam keselamatannya oleh seekor harimau sekalipun. Apakah aku seorang ibu, seorang manusia, harus diam saja melihat anaknya diancam seorang tua yang membela anaknya yang sudah besar seperti Kang Kiswoyo tadi?